Amin. Amin. Selanjutnya Pak Endang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Laode. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi ro-nya kayaknya kurang panjang deh Pak Laude. Sirotol ladi gitu. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustadznya datang. Alhamdulillah. Ya, gitu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat. Baru datang dari itu Bogor Country Villa. Oh iya Ustaz. Subuh di sana Ustadz ya? Iya. Alhamdulillah. Ya silahkan. Iya. Dilanjut Ad. Iya. Dilanjut berarti Pak Iskandar. Iya silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Supeno. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Armi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Sofyan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Sofia, Pak Samsul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah semua, Tat? Mau diulang yang tadi? Atau mau diulang yang tadi, yang berapa orang tadi? Gak apa-apa. Oh, udah, ya. Ya, kita ingin jelaskan tentang pengucapan huruf shad, perbedaan dengan sin ya.
huruf shad dengan sin memang beda di sifat saja. Adapun letak pengucapannya sama antara ya ujung lidah dengan antara gigi seri ya atas atau bawah yang pertama. Maksud saya ujung lidah menempel pada pertengahan gigi seri atas, ya kan gigi seri atas itu yang dua itu kita pilih yang di tengah-tengahnya, jangan di bawah, jangan terlalu di pangkalnya, di tengahnya. Atau cara yang kedua yang lebih gampang, yaitu ujung lidah kita menempel pada ujung gigi seri bawah, ujung gigi seri bawah, ya. Ujung lidah kita menempel pada ujung gigi seri bawah. Ya, tempelkan. Sa. Yang kedua, so. Sa. Ya. Sa, so. Sa, so. Oke. Sa di atas. Sa, so. Sa, so. Ya. Boleh dibantu dengan menggunakan bibir tetapi tipis, jangan terlalu dimencucukan, dimonyongkan. Sa, so. So. Si. Ketika kasroh baru nyengir. Si. Si. Ketika domah baru dimonyongkan. Su. Sa, su. Si. Ya. Ihdinas si. Si ada seperti siulan, suara uz, suara uz itu suara angsa. Ya, kal uz seperti suara desahan angsa atau bebek itu yang jantan. Si, ya. Oke, kita langsung saja di surat berikutnya. Di surat Yusuf. Udah surat Yusuf ya. Ar-Rad ayat 14 sekarang. Oke. Halaman 251. Ya, sekarang 14. Ya, ini tadi. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ilyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhaw wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhattum min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim
awliya ala yamlikuna li anfusihim naf'aw wala darra. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawi wal basiru am hal tastawi mana tadi Tastawil tastawil am hal tas am hal tastawiz zulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka akhalaqu khalqihi fatasyabahal khalq. Salah ya Ustaz ya. Dari mana mulainya? Ja'alu lillahi suraka akhalaqu ka khalqihi fatasyabahal khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat audiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadarrobiya wa mimma yuqiduna alaihi finnari btiro ahiliyatin aw mata'in zabadum misluh kadzalika yadribullahul haqqa wal batil fa ammaz zabadu fayadhabu jufa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahul amsal lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya, insyaallah. Pak Ahmad. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbik Uzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab. Ululnya pendekan ulul al, walaupun ada waw tapi di sana wawunya tidak dianggap karena ada bulatan. Tanda bulat itu menunjukkan artinya di huruf ululnya. Tanda bulat di atas huruf waw itu menunjukkan itu dalam bacaan itu nggak dianggap. Ya, walaupun tertera tapi dianggap tidak ada. Innama yatadakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna misaq walladzina yasiluna ma amarallahu
Allahu bihi ayyu sola wa yakhsawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sobaru apa ya, sobaruan langsung ya. Walladzina sobaru tiroa wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma rajaqnahum sirran wa ala niyataw wa yad'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbadar jannatu adnin tadkhulunaha adniya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa durriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Walladzina yang kuduna ahdallahi min ba'di misaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an ayyu sala wa yufsiduna fil ard. Daika lahumul la'natu walahum su'uddar. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu pendek ya? Panjang. Farihu panjang. Oh, panjang ini. Wa farihu ya, itu bukan bulat kalau itu kan. Bulatnya wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Illa mata. Sebentar, yang tadi saya ingin luruskan wa farihu kenapa dibaca panjang? Kan itu tak ada bulatannya, itu di huruf alif. Yang dianggap tidak ada itu ada huruf alifnya. Ya, berarti tetap dibaca hu ketika huruf waw itu tidak memiliki tanda bulatan, maka status hukumnya dia dibaca panjang. Karena memang di rosem ini, tulisan ini huruf waw semuanya yang tidak sukun tetap dibaca panjang. Lihat aja di atas sebelumnya tuh. Yang kuduna waladina yang kuduna wawunya nggak ada sukunnya, tapi ini menunjukkan bahwasanya itu wawu dibaca. Kadang masing-masing mushaf memang beda-beda modelnya gitu, harus paham. Apalagi mushaf Beirut ya agak susah gitu, untuk orang-orang awal agak suka ketukar-tukar nanti ya. Silakan lanjut lagi. Baik, makasih. Siapa yang mushafnya dari Madinah nih?
wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir ayatum mir rabbih qul innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man abab. Oh, ya. Wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidikrillah ala bidik ala binik bidikrillah ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Ya, insyaallah. Pak Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul latatlu wa alaihimul ladzi auhayna ilaik wa hum yaquluna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nas Allahu lahadan nasa jami'a wala yajalul ladzina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'ah au tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad walaqad istuhzi'a birusuli min qablika fa'amlaitu lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fakaifa kana iqab. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a kul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bidohirim minal qaul bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu anis sabil wa may yudlilillahu fama lahu min had.
lahum adzabun fil hayatid dunya wala adzabul akhirati asyaq wa ma lahum millahi min waq. Allah ini tadi. Oke, Pak Endang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul jannatil lati uidal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha da'imu wa dilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirinan nar walladzina atainahumul kitaba yafruhuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi may yunkiru ba'da qul innama umirtu an a'budallaha wala usrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab wakadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana lirasuli ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah bi kulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab wa imma nujiyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama alaikal balagu wa alainal hisab awalam yarau anna na'til arda nankusuha min adraha wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab wa qad makarul ladina min qablihim walillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffaru liman ukbadar. Satu lagi kayaknya. Dua. Satu lagi, Pak. Yang berikutnya aja biar pas. Oh gitu. Boleh. Ya. Pak Laude. Pak Laude. Oh iya, satu lah. Tanggung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum walakinna Allaha yamunnu ala man
yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi iznillah. Yang mana dibaca nih, Pak? Yang mana nih? 255. 255. Nanti saya bingung juga tadi. 255. Wayaqulul ladzina kafaru. Yaqulul ya. Di halaman 255. 255. Yaqulul ladzina kafaru. Mana nih baca tadi? Di atasnya alif lam ra. Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan kul kafa billahi shahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabu anzalnahu ilaika litukhrijal nasa minal zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirina min azabis sadid. Allazina yastahibuna al-hayatal dunya alal akhirah fayasudduna an sabilillahi wa yabqunaha iwaja ulaika fi dalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahi man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minal zulumati ilan nur Fazakirhum bi ayyamillahi inna fi zalikal ayati likulli sabarin sakur. Ya, selanjutnya Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Musa liqaumi ni'matallahi alaikum is anjayakum min ali fir'auna yasunakum su'al asabi wa yusabbihuna abnaakum wa yastayyuna nisaakum Isalikum balau min rabbikum adim. Wa ista'assana rabbukum la in syakartum la asidannakum wa la in kafartum bila syadid. Wa qala Musa in takfuru
أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإن شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك في السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Sadaqallahu. Pak Sepenuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat lahum rusuluhum inna nu illa basarum mislukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an natiyanakum bisultanin illa bi'idnih wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'iznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa ma lana alla natawakkala 'alallahi wa qad hadana subulana wa la nasbiranna 'ala ma azaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa qala alladziina kafaru linukhrijannakum min ardina wa auha wala nuskinanakumul ardo min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id barin waraihi jahannamu wa yusqa min yatafajjaruhu wa la yakadu yusihuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghalid alladzina kafaru bi a'malukum karamadin nista'azzat bihirri karamadin nista'adat bihirrihu iyawm hasib la yakdiruna bima kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul
hamid. Dipakai. Coba lagi. Pak Armi. Nanti dulu. Ya. Pak Armi. Gunung Panjang mana ya? Itu masih ada suara-suara gimana? Gimana itu? Suara siapa tuh? Saya kira Lanjut aja, lanjut. Ya, ya Pak Armi. Lanjut lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allaha khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Wa barazu lillahi jami'an wa qala al-du'afa'u للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها السلام ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Sadaqallahul Adzim. Pak Sofyan. Billahi minasyaitonir rajim. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbihim Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatazakkarun.
Wa masalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabisatin nijtussut min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsalithi fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Alam taru ilal ladina yaddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Qul ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayyatiya yawmun la la bay'un fihi wala khilal. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa anjala minas samai ma'an fa'akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Shadaqallahul adzim. Pak Samsul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa idh qala Ibrahim ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman sabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Ya, cukup. Nanti dilanjutkan saja, saya ada perlu bentar sampai jam 8 kurang seperempat lah insya Allah. Nanti saya gabung lagi. Iya. Lanjut saja. Ya. Pak Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhtiina mu'ni'i ru'usihim ayartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulul ladzina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله Rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Yauma tubaddalu
الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر الألباب. Sadaqallahul azim. Ustadz Suparno gimana lanjutannya? Dilanjut aja dulu barangkali. Iya. Lanjut aja Pak Ismet. Pak Ismet, sareng saudaraku semua, abdi pamit ya acara 7:30. Mangga. Sehat sadayana ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hijr ya. Lanjut aja Al-Hajj. Al-Hijr. Al-Hijr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Wa ma kanu idam munzarin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad arsalna min qablika fi siyahil awwalin. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat
sunnatul awwalin. Walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumum maskurun. Maskurun. Dari mana ya? Saya mulai ulang lagi ya. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumum maskurun. Ternyata susah juga. Pak Ahmad. Sih Pak Ismet. Ya. Kita mendengarkan atau saya baca atau kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Iskandar atau Ustadz Cepi nih. Boleh lah. Boleh Ustadz Cepi atau Ustadz Iskandar, mangga siapa? Apa kultum? Mangga. Ustadz Iskandar lah. Setuju, mangga, tafadhol. Lagi cari bukunya katanya. Nggak nyambung ya? Belum di mute, belum di unmute. Di unmute dulu. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan satu riwayat ketika suatu saat para sahabat Rasulullah datang berziarah ke rumahnya Rasulullah. Pada saat itu mereka melihat Rasulullah seperti berkeringat dingin bangun dari tidur. Jadi para sahabat, 4 serangkai sahabat Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang telah terjadi sehingga Rasulullah seperti berkeringat dingin? Karena para sahabat ini memperhatikan selalu gestur, kemudian seluruh tingkah laku Rasulullah. Jadi ketika itu Rasulullah mengatakan astagfirullah. Saya baru saja bermimpi. Melihat iblis melahirkan 7 anaknya. 7. Jadi melahirkan 7 anak. Kembar 7. Ya, 7 anak. Anak iblis ini kemudian oleh orang tuanya anak iblis ini diberikan penugasan oleh orang tuanya sesuai dengan visi daripada iblis, jin dan setan itu. Jadi dibagi-bagi ke 7 tugas itu iblis itu. Yang pertama, ada iblis yang ditugasi untuk selalu mengganggu para ulama. Jadi kita, kalau menurut riwayat itu,
kita bisa memahami bahwa memang ulama ini kan kerjanya sangat berat, mempertahankan akidah dan menyampaikan kebenaran kepada umat. Warisul Anbiya. Yang adalah wali-wali Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk selalu belajar para ulama, bergaul dengan ulama. Karena nanti di akhirat, ketika kita di padang mahsyar, semua nanti ada ketua rombongannya masuk ke dalam neraka atau surga. Jadi kalau kita mengikuti ulama, insya Allah karena garis sanadnya itu adalah dari Rasulullah Muhammad sampai kepada sahabat, wali-wali, dan para ulama. Itu adalah suatu garis yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau kita mengikuti para ulama, insya Allah kita akan secara garis tegak akan mengikuti Rasulullah. Jadi iblis ini ditaruh khusus untuk membantu para ulama atau menggoda para ulama. Ya, kalau kita lihat kehidupan sekarang ini, saya kira saya membatin kalau misalnya kebetulan melihat para ada ahli ibadah, kemudian mungkin khilaf, ya, saya lalu mengatakan bahwa anak setan atau anak iblis sudah berhasil mengembangkan misinya di situ. Jadi itu yang pertama. Jadi ada yang ditanam khusus untuk menggoda atau merusak para ulama. Ada nama-namanya ini, 7 ini. Ada nama-namanya. Nanti saya share kepada Bapak. Kemudian yang kedua, anak iblis ini ditaruh khusus untuk mengganggu orang sholat. Jadi kita merasakan semua, ya, mulai dari niat. Hanya kalau Bapak lihat, kali ada orang beberapa kali takbir, ya. Beberapa kali takbir. Itu mungkin karena ada godaan iblis itu. Jadi begitu Allahu Akbar dia teringat kunci mobil, dia teringat macam-macam. Bener sehingga banget. dia takbir. Jadi iblis itu berhasil di situ. Jadi mulai dari takbir niat, takbiratul ihram sampai kepada akhir sholat kita. Saya merasakan itu seringkali tidak bisa khusyuk. Padahal saya mungkin nanti bisa diluruskan atas. Ketika kita misalnya jadi imam atau sholat sendiri, itu mestinya kan setiap bacaan kita terjemahkan dan hayati. Saya ingin share kepada kita, mudah-mudahan nanti bisa diluruskan oleh Ustaz, karena saya ini ilmunya sangat minim. Tapi ketika kita membaca Al-Fatihah misalnya, ya, membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Di dalam hati kita itu tersirat atau terbesit rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kalau mudah-mudahan saya tidak salah, tapi saya kalau sudah baca alhamdulillah, saya selalu dalam hati saya, ya Allah terima kasih atas segala nikmat-Mu. Saya mensyukuri nikmat-Mu. Tadi kita baca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi itu. Nah, tapi ini kan susah karena ada iblis di situ. Ya? Ada iblis. Dia menggoda kita. Kita tidak bisa khusyuk. Oleh karena saya ingin share kepada kita semua. Saya belum sampai ke situ, tapi saya banyak membaca buku. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, berikanlah hidayahmu agar saya dapat khusyuk dalam beribadah kepadamu. Itu doa harus diminta kepada Allah, karena semuanya bisa terjadi itu karena hidayah. Iya. Jadi kalau tidak ada hidayah, forget it. Iya. Oleh karena itu kalau kita berdoa, yang kita minta pertama kali adalah hidayah. Hidayah. Selalu hidayah. Karena semuanya berasal. Ya. Doa
salah satu sufi dia mengatakan bahwa ya Allah berilah hamba-Mu hidayah-Mu agar kami dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan kepada orang tua kami. Mudah-mudahan kami dapat menjadi hamba yang soleh. Kira-kira seperti itu. Jadi hidayah dulu yang diminta, Pak. Hidayah dulu yang diminta. Karena kalau tidak apa namanya? Berilah hidayah-Mu ya Allah agar kami dapat menjalankan tugas dengan baik. Berilah hamba hidayah agar urusan kami dimudahkan. Kira-kira seperti itu. Ini mungkin saya salah, tapi saya karena mungkin apa namanya banyak melihat membaca buku dan kita melihat bahwa kita sholat di sanalah gangguan banyak. Tidak bisa. Oleh karena itu kalau lihat sejarah riwayat para ahli ibadah, sufi-sufi, seorang sufi ketika dia mau sholat, dia panggil semua keluarganya, masih ada nggak yang perlu sama saya? Masih ada nggak urusan dengan saya? Kalau sudah selesai semua, baru dia masuk ruangan sholat. Karena dia tidak mau terganggu ketika sholat oleh keluarganya, anaknya, cucunya, istrinya. Jadi semua diselesaikan dulu persoalannya, baru dia masuk sholat. Itulah kehusukan. Ya. Tapi apa namanya, Pak Ustaz selalu mengatakan bahwa memang manusia itu, hamba Allah ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Tentu kita karena ya terutama saya ini bukan ahli agama, bukan ahli ibadah, tapi barangkali kita mempelajari itu dengan baik. Jadi kalau kita sholat itu gangguannya banyak. Bahkan kadang-kadang kita lupa ketika tidak jadi makmum itu, tadi apakah saya sudah baca Fatihah atau belum? Itu sering. Kemudian apa namanya? Kadang-kadang kita lupa. Kemarin saya kebetulan sholat dan ya, astagfirullah, imam itu dia bangun dari sujud, dia mengatakan samiallahu liman hamidah. Nah, itu iblis ada di situ, padahal Allahu Akbar. Jadi di situ. Jadi setan itu ada di situ, Pak. Jadi kalau saya makanya dianjurkan ketika sholat itu terlintas pikiran-pikiran gangguan setan, kita diminta beristighfar dalam hati ya. Alhamdulillah. Jadi saya kira mungkin Pak Ustaz sudah datang kali. Ya. Belum. 7 tadi Pak. 7 Pak. Itu iblis yang barusan itu iblisnya namanya Kanzab. Jadi sudah itu 2 ya. Ada namanya. Nanti saya kasih. Di share aja Pak nanti yang 7 itu Pak. Ya nanti saya share. Insyaallah. Ini saya 7 baru 2 nih. Yang barusan Kanzab gitu ya. Pak Ustaz sudah datang kali ya? Belum. Kemudian yang ketiga, anak yang ketiga. Ada iblis atau setan yang ditugaskan, yang ditaruh ini, ditanam. Maaf, di dalam kemaluan laki-laki dan perempuan. Wah, itulah yang menyebabkan syahwat, Pak. Jadi itu sudah ditanam oleh iblis di situ. Untuk supaya kita laki-laki selalu ada maaf. Tapi itu ada iblis di situ. Jadi kita tidak heran kalau ya namanya maksiat itu merajalela, karena memang kalau saya melihat seperti itu, saya lalu mengatakan ini iblis berhasil di situ. Yang ditanam di situ misinya berhasil. Jadi ada iblis di situ, Pak. Ada iblis. Kemudian ada iblis yang ditugaskan di pasar. Ya. Timbangan. Harganya mengurangi kualitas. Barangkali Bapak-bapak pernah ada pengalaman ya. Beli misalnya salak ya, kelihatannya dari luar bagus tapi setelah sampai di rumah ternyata lain ya. Ternyata lain. Dikatakan bahkan ada anekdotnya itu ketika seorang membeli salak ya. Salak itu kan kelihatan bagus. Dibawa ke rumah, lalu dikembalikan ke pembelinya itu, dan dia katakan, Bapak masih lumayan, baru 1 kilo. Saya 2 kilo katanya ini. Jelek. ini Ustaz sudah datang. Maaf Ustaz. Saya kira demikian, saya tidak mau ngambil waktunya Ustaz.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, masyaallah. Wah, Iskandar. Sudah selesai semuanya ya. Baik, saya menyampaikan tentang materi tentang perbedaan adil dan musawwah. Ya, adil ini memang agak mirip dengan kata al-musawwah. Sawi, musawwah namanya. Ya, adil adalah satu kata yang Allah pilih yang komprehensif. Ya, makna adil setidaknya makna dasarnya menyamakan. Hampir sama dengan musawwah. Tetapi adil bukan hanya menyamakan ya satu posisi, satu kedudukan. Tetapi justru keadilan juga adalah memisahkan atau membedakan sesuatu perkara yang memang layak untuk dipisahkan atau dibedakan. Jadi membedakan suatu perkara termasuk kategori keadilan. Sedangkan musawwah ya lebih cenderung mutlak, maknanya semua hal ya harus sama. Keadilan adalah konsep Islam, sedangkan musawwah adalah konsep sosialis. Konsep sosialis komunis yang hari ini sedang menggeliat di negeri kita tanpa sadar. Ya, konsep ini sama seperti konsep pluralisme dalam agama. Musawwah ini adalah satu konsep komunis yang memang dikemas dengan sebuah konsep berbahasa Arab sehingga terkesan sebuah Islami. Didatangkan dalil-dalil yang ya menguatkan keinginan mereka tentang konsep al-musawwah. Ada kesamaan misalkan antara keadilan dengan musawwah. Misalkan perempuan, laki-laki ya sama dalam mata hukum, betul. Dalam mata hukum sama. Man amila saliha min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, siapa yang beramal laki-laki maupun perempuan, dia beriman, balasannya janjinya sama dari Allah Subhanahu wa taala, surga. Kalau laki-laki masuk surga, ya perempuan pun masuk surga. Tetapi yang tidak ada dalam konsep al-musawwah adalah ya penerapan secara spesifik bahwasanya walaisa dzakaru kal unsa. Ya, bahwasanya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ketika memisahkan laki-laki dengan perempuan atau membedakan laki-laki dengan perempuan, ini keadilan dalam segala hal. Ya. Dalam syariat misalkan, dalam syariat mawaris, bagian laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Ya, ketika laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, dalam konsep musawwah, pemikiran musawwah ini kedzaliman, nggak adil. Ya. Ya, mereka menginginkan semuanya sama rasa, sama rata. Ini konsep sosialis, konsep komunis yang sedang. Dalam tatanan kehidupan sosial, apalagi yang sudah diikat dengan syariat ketika dikritisi, kacau. Apalagi lebih lanjut lagi ada orang yang mengatakan tokoh, yang mengatakan Al-Quran, Injil, sama. Ya. Ya, Islam, Syiah, Ahmadiyah, sama. Kalau sama dalam masalah tatanan hukum di negara kita dapat bisa, silahkan saja, tetapi jangan menyamakan antara Islam dengan Ahmadiyah atau dengan Syiah Rafidhah di negeri atau dengan yang lainnya, dengan agama-agama yang lainnya. Karena di dalam surat Ar-Ra'd tadi yang tadi saat ini Pak Haji Ismet baca, qul hal yastawil a'ma wal basir, ya. Apakah sama antara yang melihat dengan yang tidak melihat? Mau kita katakan sama? Enggak mungkin, beda. Orang yang qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, katakan sama tidak antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak. Ya. Tetapi konsep musawwah, mau dia berilmu, mau tidak, ya sama. Kedudukannya sama, ya. Dan ini satu kerancuan. Keadilan ini bukan hanya konsep yang hanya menghukum seseorang sama, ya, tetapi memisahkan suatu hal yang mesti dipisahkan merupakan suatu keadilan.
Nah, Al-Quran banyak menyebutkan tentang perintah untuk menerapkan keadilan. Di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-8, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan karena Allah, dan ya di saat menjadi saksi dalam dalam keadilan. Dan jangan karena kebencian kalian kepada satu kaum ya menyebabkan kalian tidak berlaku adil. Adillah, karena adil itu dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala, Islam yang kita anut adalah Islam yang mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan yang paling agung, adil yang paling adil adalah ketauhidan. Ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah kalimat adil. Ya, kata Ibnu Katsir dikatakan kalimatul udul atau kalimatul adil adalah kalimat la ilaha illallah. Di mana para nabi, para rasul, Al-Qur'an, kitab-kitab samawi diturunkan tugasnya untuk menegakkan keadilan. Allah katakan dalam surat Al-Hadid di ayat yang 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Ya, kami telah mengutus para nabi dengan bayinat, dengan mujizat, diiringi dengan kitab dan neraca keadilan, agar orang-orang ya menegakkan keadilan. Bahkan Allah katakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ya, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk ya menyerahkan amanat kepada ahlinya dan memerintahkan untuk berhukum dengan seadil-adilnya. Jadi keadilan yang paling poros adalah ketauhidan, menempatkan Allah sesuai dengan kedudukannya. Allah dijadikan satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, dan menolak apapun yang dianggap Tuhan. Ya, dan itu adalah kebatilan. Selain Allah batil. Dan sikap seperti ini adalah sikap yang adil. Ya, poros dari keadilan. Ketidakadaan perkara ini, maka dianggap yang lainnya pun tidak dianggap sebagai satu keadilan. Karena dalam konsep Islam, akidah adalah menjadi dasar baiknya seseorang, diterimanya kebaikannya. Mana dalilnya? Dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hendaknya dia beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan seseorang pun. Ya, berarti ketika dia beribadah kepada Allah dan menolak segala bentuk sesembahan selain Allah, ini adalah satu syarat kebaikan. Ini adalah keadilan yang akan melahirkan nanti keadilan-keadilan yang lainnya. Para nabi, para rasul, Al-Quran diturunkan untuk menegakkan keadilan. Maka dari itu, ya, keadilan bukan slogan. Islam di zaman dulu ya telah mencatat sejarah menerapkan keadilan di masyarakat. Hukum-hukum yang diterapkan di masyarakat waktu itu adalah hukum yang seadil-adilnya. Bukan hanya adil bagi kaum muslimin, tetapi payung hukum ini, keadilan ini dirasakan ya oleh non-muslim. Pada masa di saat Eropa ya diekspansi oleh kaum muslimin, ya diserang oleh kaum muslimin, diselamatkan karena jihad. Konsep Islam tujuannya adalah yukhrijun nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ya, konsep jihad dalam Islam adalah menyelamatkan manusia dari kegelapan jahili kepada cahaya Islam. Yukhrijun nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Jadi fungsi jihad adalah
menyelamatkan orang dari kungkungan peribadatan kepada makhluk kepada Rob, pemilik atau pencipta makhluk. Yang ketiga adalah tujuan jihad adalah yukhrijun nas min juril adyan ilal adlil Islam. Ketiga adalah menyelamatkan manusia dari kesemenaman, kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Karena kita tahu agama yang paling adil adalah agama Islam. Dan syariatnya pun adil, demikian adil. Ya, berarti agama selain agama Islam tidak ada sedikit pun keadilan. Dari prinsipnya saja sudah tidak adil, menempatkan makhluk ya pada kedudukan Tuhan. Batu disembah. Ya, manusia dianggap Tuhan. Padahal dia sama seperti kita. Dan ini saja sudah tidak menunjukkan keadilan. Ya, dia telah melakukan kesyirikan. Belum lagi syariat-syariatnya. Ya, di Hindu, ya perempuan yang bayar mahar, ya sapi disembah. Ingin berkah dia harus makan kotorannya. Ada yang sampai rela diinjak-injak sama sapi biar berkah. Sapi nggak boleh dipotong. Ya, tapi motong membunuh manusia boleh. Ini zalim. Ya. Kezaliman juril adyan terjadi di agama-agama selain Islam. Coba lihat. Tidak ada satu kezaliman yang ada dalam Islam. Yang ada adalah kesalahan dalam sudut pandang kita. Ya, katanya Islam diskriminasi terhadap perempuan, tunjukkan. Ya, karena bagiannya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Ya. Tetapi mereka sendiri yang mengatakan Islam tidak adil, justru di negara mereka mengeksploitasi perempuan. Perempuan suruh kerja, perempuan suruh nyari duit, segala macam. Kerja di mana? Lihat konsep Islam. Yang mencari nafkah adalah kaum laki-laki. Qawwamuna 'alan nisa. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki yang menjadi pemimpin, qawwam. Ya, laki-laki yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin, ya karunia dari Allah karena mereka menafkahkan hartanya. Ketika laki-laki dapat dua bagian itu karena memang tanggung jawab laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan, sedangkan perempuan tidak ada kewajiban cari nafkah dan mereka mendapatkan bagian. Ya, justru di masa jahiliyah perempuan jauh lebih rendah. Bahkan Eropa pun baru bisa menghargai kedudukan perempuan setelah mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kaum muslimin. Ketika kaum muslimin berjaya di negeri mereka, dengan sendirinya menjadi budaya, mereka bisa menghormati perempuan. Dulu mana ada perempuan dihormati di kalangan Eropa. Ya, perempuan hanya jadikan budak saja. Budak seks dan yang lainnya. Tidak ada harganya. Ya, bahkan dijual belikan. Tapi ketika Islam berkembang berabad-abad di Eropa, di Spanyol, di Turki, orang-orang Eropa belajar bagaimana mereka menerapkan keadilan, ya, keharmonisan dalam bermasyarakat, mengagungkan para perempuan segala macam. Baru mereka belajar dari Islam. Ya, jadi ya, ketika kita melihat ada Islam yang tidak adil, itu semata-mata karena kebodohan dan ketidakpahaman kita terhadap Islam. Ya, maka dari itu konsep agama kita adalah konsep yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan 3 poros penting dalam menata kehidupan di masyarakat yang pernah dilakukan oleh imam-imam terdahulu. Pertama, mereka menjunjung tinggi nilai keilmuan. Ya, literasinya dikuatkan. Ya, informasi betul-betul dibangun dengan kejujuran. Mereka mencatat, menulis peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan kejujuran. Tidak ada motif apapun, duniawi apapun. Yang mereka inginkan adalah menyebarkan kebaikan, nasihat buat umat-umat kemudian hari. Yang kedua, mereka menerapkan sisi keadilan dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah mereka senantiasa ya bersosialisasi dengan masyarakat dengan penuh rasa cinta, ya rahmah, rasa sayang. Ya, walaupun bukan berarti Islam ya tidak berdaya ketika dizalimi, tidak demikian, tetapi yang dominan dalam tatanan kehidupan masyarakat bukan hanya keadilan tetapi ada rasa sayang. Keadilan diterapkan dengan tegas, ya, tetapi rasa sayang itu juga yang menjadikan dasar mereka juga dalam bermasyarakat. 3 hal itulah ya bagi kita yang hari ini ngaji,
ya bertambahnya ilmu harus bertambah sisi keadilan terhadap diri sendiri, keadilan terhadap Allah, keadilan terhadap ya masyarakat kaum muslimin, terhadap keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, semua. Ya, dalam Islam memberi sesuatu kepada anak harus bagian. Kalau satu anak diberi, anak yang lain diberi sesuai dengan kadar ya kedudukan mereka. Ya, kalau kita istrinya 2 misalkan, ya maka ya kalau istri yang ini dapat tempat menginap, hendaknya yang lain pun demikian. Ya, penerapan keadilan ya ini bukan hanya konsep tetapi memang sudah diterapkan dalam kehidupan Islam di masa dulu. Yang hari ini kita sangat merindukan keadilan di negeri kita tercinta ini. Negeri yang hari ini kita kenal bukanlah negeri yang dulu yang kita tahu. Negeri hari ini adalah negeri yang penuh dengan kezaliman, ya keadilan sangat sulit, ya bahkan kita tidak mendapatkan keadilan yang layak sebagai tuan rumah di negeri kita hari ini. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau Ustaz mau nanya bukan? Enggak, mau nanyanya tapi mungkin lain kali aja Pak Ustaz. Pertanyaannya begini Pak Ustaz, kalau kita mencoba belajar arti dari ayat-ayat dalam sebuah surat, itu banyak surat yang diawali katakanlah dengan alif lam mim, alif lam ro, yang terjemahannya sebenarnya tidak ada ya, ha mim qaf nun ya. Dan di surat Maryam apalagi banyak ya, itu pada beberapa huruf yang seperti itu. Nah, kira-kira kita harus mencoba atau tidak harus ya, misalnya begini ya, ada yang mengatakan bahwa alif lam mim itu A-nya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad gitu ya. Ada yang mencoba begitu. Saya kira itu mungkin Al-Imran belum ada rujukannya ya. Mungkin Pak Ustadz kalau punya komentar terhadap pertanyaan ini saya kira bagus ya. Makasih Ustadz. Nah, cuma Ustadz Suparno pasti tahu. Yang dari Al Imran ya kalau nggak salah Pak Suparno. yang sebagian menerangkan, sebagian ingin menerangkan, sebagian menerangkan dengan hawa nafsunya sendiri, gitu kan ada. Iya. Saya sudah WA tadi itu, apa namanya, 7 iblis itu, silakan. Oh, 7 iblis. Oh iya. Terima kasih Pak Haji. Kayaknya Pak Said putus deh kayaknya. Putus. Iya. Oh iya. Itu memang banyak sih soal alif lam mim itu banyak itu. Kalau sudah pertanyaannya Pak Ustaz Cepi itu sudah masuk pada ranah pertanyaan ilmiah. Mutasabihat ya. Itu termasuk ayat yang mutasabihat. Ya, itu namanya ya. Ya, mutasabihat. Jadi multi tafsir. Yang satu muhkamat ya gitu ya. Ya. Ya, muhkamat dan mutasabihat. Itu mutasabihat susah diterangkan. Ya, ada di Ali Imran ya, di ayat ke 10 11 gitu ya. Iya. Pak Ustadz sudah live ini atau belum? Kayaknya ya. Ada gangguan. Pak Suparno ditutup deh Pak Suparno. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dari ini dari rahmat Allah menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Menambah apa namanya peningkatan amal ibadah kita. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan hablum minan nas. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Majelis. Asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya.
Mudah-mudahan kita bisa diperlukan Allah di kemudian hari lagi. Amin. Semuanya sehat walafiat. Amin. Insyaallah. Ya, barokah, rahmat dari Allah selalu. Hidayah, kata Pak Ustadz Iskandar tadi, hidayah yang penting. Semoga kita lebih khusyuk dalam beribadah dan lebih barokah dalam bersilaturahmi antara manusia. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit. Terima kasih semua. Pamit semuanya. Sehat ya. Mohon pamit. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.